Al-Quranul Karim adalah merupakan sumber hukum Islam yang utama. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Apabila kita berpegang teguh kepada dua hal ini, Al-Quran dan Al-Hadis, artinya sikap dan perilaku kita sesuai dengan dua hal. Dalam beribadah pun kita sesuai dengan dua hal, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Kamu tidak akan sesat, kata Rasulullah, apabila kamu berpegang kepada dua ini. Kamu jadikan pedoman dalam beribadah. Sikap dan perilaku kamu harus sesuai dengan dua hal ini. Laqad taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah. Laqad taraktu fikum amrain, sungguh aku tinggalkan dua perkara. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua perkara. Lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah. Tidak akan sesat kalian. Ma in tamassaktum bihima kitaballah, selama berpegang kepada dua ini, dijadikan pedoman dalam beribadah, dalam muamalah, sebagai bukan hanya sebagai rujukan, tapi dijadikan pedoman kita, sikap dan perilaku kita sesuai dengan yang tua ini. Maka tidak akan sesat. Kita akan selamat di alam dunia sampai alam akhirat. Wa sunnah, kitab Allah wa sunnah Rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Kitab Allah yakni Al-Quran, wa sunnah Rasul, sunnah Rasul yakni hadis. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah justru itu Al-Quran dinamakan dengan nama bulan Ramadan ini. Ada yang menamakan para ulama Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran berfungsi, bukan hanya Al-Quran itu berfungsi sebagai huda, sebagai petunjuk, tetapi Al-Quran juga berfungsi sebagai syifa, sebagai obat. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat, memberikan kasih sayang, kedamaian kepada orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ma huwa syifa, sebagai obat. Pada saat kita sedih, gelisah, mari kita baca Al-Quran. Al-Quran mampu mengobati hati-hati orang yang sedih. Jadi apabila kita sedih, banyak problem, banyak masalah-masalah, mari kita baca Al-Quran. Insya Allah kita juga bisa berakhlak mulia. Kita juga akan sadar selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga kita juga harus tahu terjemahnya. Kalau kita tidak tahu terjemahnya, sudah ada Al-Quran terjemah, kita baca Al-Quran terjemah. Tafsirnya juga kita harus tahu, kita baca tafsirnya. Apa kandungan ayat ini, apa asbabun nuzul ayat ini. Disinilah kadang-kadang umat Islam itu hanya membaca Al-Quran. Ya, membaca terjemah tapi jarang membaca tafsir Al-Quranul Karim. Kita baca saja tafsir Al-Quranul Karim. Ya, apakah tafsir Jalalain atau tafsir Al-Quran Kementerian Agama, itu kita baca. Al-Quran mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Bahkan kalau kita kebimbangan, mari kita Al-Quran. Al-Quran juga mengajarkan agar semua perkara itu diselesaikan dengan jalan musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Musyawarahlah dalam segala urusan. Al-Quranul Karim adalah membacanya bernilai ibadah. Nah justru itu sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran
dan mampu mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan. Artinya kita belajar Al-Qur'an lalu mengajarkan, ini lebih baik. Tetapi kalau kita tidak mampu, kita harus sanggup rasanya. Hanya cukup untuk kita, ya paling tidak kita belajar Al-Qur'an. Lalu kita amalkan Al-Quran itu, kita jadikan pedoman kita. Nah, kita jadikan sebagai dasar hukum. Sikap dan perilaku kita betul-betul sesuai dengan Al-Quranul Karim. Kita tidak perlu mengikuti pendapat-pendapat paranormal, pendapat-pendapat para dukun, apalagi sampai datang ke tempat dukun. Nah, mari kita baca Al-Quran. Di Al-Quran itu sangat jelas. Bahkan di Al-Quran itu sangat jelas. Antara yang hak dengan yang batil sangat jelas. Karena Al-Quran itu adalah pembeda. Di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan. Ayat 185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Quran, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk. Semua al-huda, petunjuk, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Karena Al-Quran itu bukan hanya huda linnas, memberikan petunjuk kepada manusia secara umum, tetapi Al-Quran hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, justru itu ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati dulu sebelum dalam berkeadaan Islam. Nah, ini Al-Quranul Karim. Al-Quran menyelamatkan kita agar kita mati dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali beragama Islam. Al-Quran di samping berfungsi sebagai petunjuk, tapi Al-Quran juga adalah syifa sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran ma huwa syifa sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Semakin banyak orang yang membaca Al-Quran itu semakin rahmat. Kita berdoa saja mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran, sikapnya, perilakunya sesuai dengan Al-Quran. Bahkan dengan membaca Al-Quran, dia selalu melakukan yang hak, tidak lagi melakukan yang batil. Karena Al-Quran adalah sebagai nasihat. Al-Quran mampu menasihati kita. Al-Quran sebagai pepada mampu memadahi kita. Siapa lagi yang memadahi kita adalah Al-Quranul Karim. Nah, justru itu jangan kita tinggalkan kesempatan membaca Al-Quran. Jangan kita tinggalkan kesempatan juga membaca terjemah Al-Quran. Ini bagi yang kadang menguasai bahasa Arab. Jangan kita tinggalkan juga kesempatan membaca tafsir Al-Quran. Kita harus tahu tafsir Al-Quran, juga harus tahu ya kandungan isi Al-Quran. Nah, justru itu harapan kita semakin meningkat. Justru itu keimanan kita semakin meningkat. Termasuk juga ketakwaan kita. Kita berada di bulan Ramadan ini. Ya, mari kita perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran kita baca selama 1 bulan. Artinya mudah-mudahan mampu memberikan kedamaian. Mudah-mudahan Al-Quran mampu, artinya sebagai rahmat, sebagai syifa, mengobati sakit hati kita. Barangkali hati kita terasa sakit. Ya, kadang-kadang dikecewakan kawan. Merasa sakit hati kita, kadang-kadang duit sedikit. Dengan membaca Al-Quran mudah-mudahan terobati hati yang sakit.
pekerjaan semakin ngalih mencari. Nah, pengeluaran kita juga semakin banyak dengan membaca Al-Quran, dengan membaca terjemah Al-Quran, memahami sedikit-sedikit kandungan Al-Quran, hati kita merasakan kedamaian. Bahkan dengan banyak berzikir, artinya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran, hati kita merasa damai. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka merasa damai, hati mereka merasa tentram, bi dzikrillah, dengan ingat kepada Allah. Mudah-mudahan ya kita selalu membaca Al-Quran secara istiqamah, bukan hanya di bulan Ramadan saja, secara kontinu. Bahkan kita terbiasa membaca Al-Quran, juga berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.